Oke, lanjut lagi ke cerita masalah sekolah gue ya. Kenapa gue bisa lulus sekolah? Gagal lulus sekolah. Oke, lanjut lagi di cerita gue kenapa gue bisa gagal lulus sekolah di SMA ya, di ketiga. Gue cerita dulu pertama-tama kenapa gue bisa masuk Yadika. Satu, gue gagal masuk negeri. Yang kedua, gue nggak tahu referensi sekolah bagus yang mana. Yang ketiga, itu gue daftar karena gue lagi ngantuk. Jam 10 pagi gue dibangunin mama gue. Jadi gue nunggu negeri itu kan gue pakai jalur belakang ya. Gue nunggu negeri itu ya sekitar berapa minggu lah, seminggu 2 mingguan gue nunggu negeri nggak dapet. Akhirnya gue nggak ketinggalan pelajaran lah. Jadi orang udah mulai sekolah seminggu 2 minggu, gue belum sekolah nih. Mungkin mak gue udah jenuh kali ya, udah muak ngeliat gue di rumah nggak sekolah. Akhirnya dia ngomong, itu jam 10 pagi gue dibangunin, dek, iya kenapa mah? Ayo bangun daftar sekolah, kata dia gitu. Gue bilang, yaudah mau sekolah di mana? Kata mama gue gitu. Gue bilang dong, mah lihat-lihat dulu sekolah ya, ke Yadika dulu, habis itu ke Budi Mulya, habis itu ke negeri swasta lain. Nah, habis itu sekitar jam 10 pagi gue selesai mandi, gue berangkat tuh lihat-lihat sekolah. Pertama tujuan ya Karangtengah ya, Dika tuh yang deket, yang gue pengen tuju pertama. Ya Dika paling pertama jam 10 pagi itu gue tuju tuh. Gue masuk, gue bilang mah lihat-lihat sekolah dulu ya. Iya, gue lihat-lihat tuh, gue muter-muter kantin, gue nggak ke atas lah, nggak boleh kan. Gue ngeliat-liat kantin segala macam sekolahnya. Pertama sih dalam feeling sih kayaknya nggak ada gitu kan. Cuman ya pas gue balik lagi ke mama gue, ternyata sekolah itu udah dibayar sama dia. Ternyata gue langsung didaftarin. Mama gue pikir gue mau sekolah di situ. Sedangkan di rumah udah gue bilang mau lihat-lihat dulu dari Yadika ke Budi Mulya. Cuman mama gue udah daftarin. Ya udah mau nggak mau gue sekolah di situ. Ya awal-awal kayak nggak terima, cuman akhir-akhirnya ya legowo lah terima gitu, karena gue dari situ udah nemu temen segala macem kayak oke, fine aja, temen-temen gue juga asik ya kan. Udah tuh teman gue fine asik, udah gue sekolah aja, gue nikmatin sekolah dari kelas 1 sampai kelas 2. Nah, cerita gue dianggap toksik itu dari awal, dari kelas 1 gue udah dianggap toksik sama guru gue. Karena kelas 1 itu gue bukan ketangkep sih, gue ikut tawuran abang kelas gue kelas 1. Pas gue kelas 1 gue ikut abang kelas gue tawuran. Habis itu ribut itu ributnya sebenarnya kayak gimana ya, ributnya sih sebenarnya nekat. Ya Dika itu terkenal nekat. Kenapa gue bilang nekat ya, karena seadanya aja udah ribut, walaupun ntar ujung-ujungnya kalah, yang penting ribut gitu. Nggak pernah ngandelin aliansi gini-gini, takut segala macem, enggak. Ya Dika tuh kayak udah ayo ribut, ya kalah ya udah kalah gitu. Nah pas itu waktu itu lawan sekolah Jakarta Barat, nggak usah gue sebut lah sekolahnya. Dia calonnya tuh bilang, nih ada nih lawan gitu, kata dia. Oh ada lawan, yaudah yuk gitu kan, pas banget nih kata teman-teman gue. Pas kenapa tuh, kata calonnya. Iya lagi iseng aja gitu kan. Terus calonnya bilang, oh pas banget, ini juga lagi habis masang gitu kan. Masang apa kayak masang lotre. Jadi dia bilang, yaudah nih sekalian aja nih anak-anak ini launching ininya sama lo aja, kata dia gitu. Ya udah ditampungin tuh. Nah di situ gue cuman berapa orang ya, pokoknya total motor cuman sekitaran 7 motor. Duanya nggak cengtri tuh, 7 motor cengtri, cuman yang berantem itu cuman 10 orang apa 11 orang gitu. Itu gue belum ribut, itu gue masih kelas 1, belum berani ribut lah gitu kan. Ya kali udah gue cuman bawa motor, gue ngebasmotin abang kelas gue. Ribut, ada korban, gue kalah kan, ada korban. Abang kelas gue 2 orang, ada korban segala macem. Nah habis itu pertama di klinik gak diterima nih, kan gue nganterin, jadi ceritanya habis kejadian ribut gitu. Nah korbannya itu gue yang bawa abang kelas gue goncengin, gue bawa klinik gak terima. Terus ada rumah sakit terdekat di Karyawan 4 lah, Celduk situ, Karangtengah, itu Medika. Nah itu ternyata masih punyanya
si Torus katanya masih satu ini nama Yadika lah, Abdi Karya. Masih satu gituan. Nah pas masuk itu pertama tanya kenapa gitu kan. Nah udah bikin alasan segala macam, kebegal segala macam. Mungkin ya kali kebegal pakai baju seragam sekolah, karena ada yang pakai seragam kan, 2 orang itu yang kena pakai seragam. Nah habis itu dilaporin lah ke guru. Pertama aman-aman aja tuh sampai diurus ya kan, dia aman-aman aja. Udah tuh ternyata besokannya gue tuh belum tidur, posisi gue belum tidur asli, gue masih inget banget. Abis kejadian itu gue nggak tidur, gue langsung sekolah. Abis nganter rumah sakit gue langsung sekolah besoknya paginya, nggak tidur. Pas gue sekolah gue ngantuk tuh, gue tidur di kelas cuy, gue tidur di kelas. Terus tiba-tiba dibangunin dong, woi digituin. Gue kira teman gue bangun dong, apa sih gue gituin. Ternyata guru gue panggil tuh digituin. Sama siapa? Sama kepala sekolah digituin. Oh yaudah, gue kira gue sendiri dipanggil. Di situ gue ada 3 orang gue dipanggil. Gue, temen gue, sama temen gue lagi. Ya. Kalau yang angkatan gue ya, sisanya abang kelas gue yang ikut kejadian. Nah habis itu kan sebelum ketemu kepala sekolah dikumpulin dulu di ruang guru. Gue ngobrol, ntar alasannya gimana bang gitu kan. Udah tuh dibilang alasannya ntar ini aja ya, futsal, kita habis futsal gitu. Terus makan inian, makan roti bakar dekat RCTI kata dia gitu. Ya udah, gue pakai alasan kayak gitu dong, habis futsal sama habis makan roti bakar. Udah di dalam hati gue benakin di situ. Nah apesnya gue yang disuruh jadi saksi ke Polsek Kembangan. Jadi pas dikumpulin itu tarik 2, gua sama bang kelas gua kelas 3, gua kelas 1 udah kelas 3 dah. Udah tuh gua dipanggil ke Polsek Kembangan segala macam, bikin laporan ya kan. Dan gua masih tahu ya, alasannya itu kita masih main futsal sama makan roti bakar. Akhirnya pas gue balik lagi ke sekolah ternyata udah dikumpulin di ruang kepala sekolah ya kan. Terakhir 2, tinggal gue doang yang belum diinterogasi berdua. Diinterogasi pertama bang kelas gue tanya, kamu habis dari mana? Dia gituin, dari malam gituin. Kok sampai ada kejadian gini? Dia bilang habis futsal pak gitu kan. Serius futsal? Iya futsal pak digituin. Udah tuh gue kira aman nih. Gue tanya, kamu gitu anak kelas 1 juga digituin. Gue anak kelas 1 udah bandel-bandel aja. Gue diem aja dong, gue nggak mau ngomong apa-apa. Kepala sekolah gue cuy. Udah tuh tanya lagi, gue udah bilang futsal karena mau makan roti bakar. Terus ditanya lagi, seriusan gitu futsal mau makan roti bakar? Iya pak serius, gue gitu dengan muka yakin gue. Ternyata anak-anak udah berubah lagi gitu alasannya. Ternyata udah jujur kalau emang tadi malam tawuran lah gitu kan. Nah habis itu kepala sekolah gue yang tahu gue bohong berdua, langsung gue disamperin tuh. Pertama bang kelas gue digampar, dia nangkis tuh. Ya namanya gue bocah culun ditampar, udah salah nangkis. Gue gedek sih nih sama bang kelas ini nih, karena emang dia ya menurut gue sotoy sih tuh orang. Pernah gue ajak ribut juga cuman nggak mau. Udah tuh abis itu gue disamperin, gue digampar dengan gentle gue karena gue tahu gue salah. Gue tanpa gue tangkis apa segala macam, gue cuman merem. Gue inget banget gue cuman merem. Abis itu udah deh, tangannya langsung buar ya. Itu inget banget gue, suara kencang banget, tepis aja kan. Muka gue ditampar. Dengan posisi merem gue tegap, gue nggak gue tangkis, nggak gue nunduk. Udah habis itu udah dia ngomong, masih mau bohong kamu digituin. Terus udah tuh di situ gue diem, gue bilang iya ikut abang kelas gitu. Udah tuh dari situ gue satu tuh masalah gue, alasan kenapa gue bisa dianggap toksik dan disingkirkan. Hahaha. Gue dikeambar sama inian, sama kepala sekolah gue. Terus juga ya masa kelas 1 udah bandel gitu kan. Udah tuh permasalahan selanjutnya itu kelas 2. Kelas 2 itu ya sedikit cerita sih, ini permasalahan internal kelas sih. Jadi di kelas itu gue dari kelas 1 itu emang udah paling malas banget. Itu bukan paling malas sih, paling bandel lah, paling baget kalau dibilangin. Jadi gue setiap orang udah masuk belajar, gue masih sibuk makan di depan gitu. Misalnya masuk pagi nih, jam pertama mulai, gue belum masuk, gue masih di depan, gue masih sarapan. Karena gue orangnya itu paling gak bisa nahan lapar cuy, asli. Semua gue gak ada yang gue takutin.
bener dah, yang gue takutin cuma lapar, asli. Udah tuh, setiap pagi gue sarapan, jam pertama gue nggak pernah masuk, itu jadi catatan juga tuh. Terus yang ketiga juga pas kelas 2 itu pelajaran gue nggak hancur, sebenarnya nggak hancur, gue masih masukin nilai. Cuman satu pelajaran emang bener-bener gue skip. Itu matematika cuy, matematika itu gue skip. Matematika itu gue skip karena satu, waktu itu gue matematika itu masih bisa, gue masih belajar gitu segala macam berapa bulan gitu. Terus akhir itu ya gue nggak bisa lanjutin matematika karena gue nggak ada yang ngajarin gue. Waktu itu gue ada yang ngajarin. Nah sedangkan yang ngajarin itu udah pacaran, dan gue nggak bisa ganggu dong gitu kan. Karena teman-temannya juga mikir kayak gue ngedeketin itu cewek, padahal gue enggak, gue cuma diajarin matematika, pure diajarin matematika gitu kan. Udah tuh gue ngejauh, matematika gue nggak bisa sama sekali, tugas segala macam nggak bisa. Setiap belajar matematika gue nggak pernah masuk. Gue izin, gue telat di Adika itu, telat itu suruh pulang, nggak boleh masuk. Cuman ya udah, takos, kalau anak muda sekarang tahu sih takos. Kayak lu bener-bener udah ya kobam parah lah gitu, mabok parah. Dan di situ gue ngontrol, gue ajak dia jalan-jalan, gue cari angin segala macam, nyari angin keliling, sampai terakhir gue beli susu beruang, baru dia mau sadar tuh, baru sadar minum susu beruang. Nah di situ gue nggak ikut tawuran tuh, gue habis ini dong, habis apa nemenin dia nih nyari angin. Cuman pas di depan Palm Ganda, gue ketemu teman-teman gue itu. Gue sapa dong, woi gitu kan. Udah tuh gue sapa, terus suruh mampir dulu. Gue mampir, ngobrol di gerbek sama polisi. Sebelum di gerbek itu gue udah ngeliat ada buser banyak banget masuk ke dalam Palm Ganda itu, borotan. Gue bilang nih bapak-bapak borotan, ini bukan bapak-bapak biasa nih. Gue mikir gitu. Udah tuh, itu ternyata emang bener buser kan, ternyata buser. Jadi pas di gerbek kita mau pakai mobil kan, polisi langsung blok turun gitu kan, anak pada buyar tuh, anak-anak buyar. Gue dengan santai gue ngontrol, gue jangan sampai gue panik. Gue pura-pura jadi warga, gue arah ke Palm Gada. Ternyata tuh polisi nyadar, dari tadi gue udah ngobrol di situ. Akhirnya gue dibanting tuh gue sama polisi. Gerai dibanting. Gue berdua temen gue dibanting, diinjak. Udah tuh, lu ikut tawuran ya segala macam gini. Gue bilang kagak pak, saya tadi diberhentiin sama mereka. Gue gitu, gue bukan mengkambing hitamkan teman, cuman ya gue gimana lagi, posisi gue cuman gue doang berdua ketangkep, jadi gue berani bohong. Gue bilang aja itu saya diberhentiin pak sama mereka pak, beneran, gue bilang gitu. Nah abis itu bohong kamu, periksain tas tuh, dompet segala macam. Untungnya temen gue ini rumahnya jauh di Kalibata kan, jadi setiap nongkrong gitu, setiap main sama anak-anak, dia pasti selalu bawa kancut, bawa baju gitu. Nah pas diperiksain untungnya ada kancut, baru polisi percaya di situ emang gue nggak ikut tawuran, gue emang pengen gini ke rumah gue. Udah tuh polisi yang ngomong, yaudah di gitu, kamu di sini dulu saya amankan gitu, biar kamu nggak diberhentiin lagi sama mereka gitu. Nah tadi awal yang gue dibilang tersangka berubah jadi korban. Cuman udah kesampean sama guru, gue itu tersangka, gue ikut tawuran. Padahal udah diubah statusnya gue korban. Nah, tapi guru mikir gue tawuran. Di situ gue dianggap toksik, benar-benar toksik. Jadi takut kayak bakal memperburuk generasi bawah gitu, generasi adik-adik kelas gue. Jadi nanti nggak berprestasi lah segala macem. Ya udahlah gue bilang. Sampai-sampai gue di sekolah itu dipanggil narapidana. Sebenarnya ya udah nggak wajar kan gue dipanggil gitu. Gue dipanggil narapidana sama satu guru. Emang sih satu guru itu mungkin kesel sama gue karena gue juga jahil orangnya sama dia. Orangnya itu punya penyakit jantung. Sebenarnya gue jahat banget sih. Gue sampai kalau misalnya gue apes gitu, itu gue nggak tahu dah, pasti lewat kali. Jadi gue sering gue kagetin, dari penyakit jantung gue sering kagetin. Dosa banget sih gue sama tuh guru. Nah jadi tuh guru tuh kalau misalnya lagi ngajar gitu-gitu, gue lewat depan kelasnya itu selalu gue kagetin gitu, gue terakhir, wah yo anjing gue gituin kan. Dia kayak langsung kayak gimana sih orang gitu, ketarik jantungnya gitu ya, kaget langsung kayak astagfirullahaladzim, murid kurang ajar gitu. Gue selalu gitu, mungkin dia dendam sama gue gitu, makanya gue dipanggil narapidana. Dan gue fine aja, nggak gue permasalahin itu.
Gue bilang, iya bu, saya mah narapidana, saya bandel, gue gituin. Kan ibu tahu, iya kamu sering ngagetin saya deh gitu. Dia masih suceng lah sama gue, walaupun gue kagetin ya suceng, cuman ya dia paling itu doang, dia manggil gue narapidana. Dia nggak marah, cuman manggil gue narapidana. Masih suceng lah, masih bisa dia bercanda. Di situ tuh gue udah nge-toxic. Nah, yang terakhir itu ada namanya acara ENIF. Anniversary itu dari awal itu udah nggak disetujuin, dari kapan tahu emang nggak pernah setujuin kan. Cuman nggak tahu kenapa kayak dibikin skena gitu, dah ada surat kaleng lah dari orang tua ngancam anak pengen dikeluarin. Kayak gue mikir, orang tua mana yang kayak nggak setuju nih anak yang ikut acara gitu, tapi pakai surat kaleng. Kenapa nggak langsung to the point aja? Kan kalau to the point kan wajar, itu hak kayak orang tua kan. Ini pakai surat kaleng. Gue bilang kayak, ini gue pengen digocek nih gitu kan. Ya udah, gue percaya aja. Terus dia bilang, kalau emang masih dijalanin, yang ngejalanin gak naik kelas digituin. Wah, pertama pada skut. Terus udah tuh gue cerita ke guru yang ada support ya kan. Gue bilang, ini bisa mancing murid baru bu, jadi sekolah ada acara gitu, jadi menarik gitu, nggak kalah sama sekolah lain. Udah tuh gurunya suceng, dia bilang ya udah jalanin, tapi jangan bawa nama saya cuman kayak, saya support, cuman saya nggak terlalu bantu kamu gitu. Oke bu, gue gitu cuma cerita. Iya, udah ternyata udah tuh ngejalanin. Ketuanya itu temen gue, Adrian. Dia itu juga sama kayak gue, dibuang, Adrian. Terus banyak deh yang ngejalanin, cuman yang kena itu panitia itu gue berdua, dah panitia itu gue berdua doang. Iya, panitia itu gue berdua doang. Padahal gue bukan panitia sih, gue sebenarnya ikut-ikut doang, tapi dianggapnya panitia. Udah tuh gue kena singkir tuh. Nah, abis itu udah tuh belum kesingkir kan, baru kelar SOTR, kecium segala macam. Nah, nama gue ke bawah segala macam, padahal gue cuma ikut-ikut doang, bukan panitia. Nah, yang panitia aman, cuman yang ketuanya itu nggak aman. Adrian itu ketuanya, Adrian Ambon. Kalau dia di ketiga orang taunya Adrian Ambon 2018. Nah, itu dia nggak naik gara-gara gitu. Nah, habis itu acara terakhir itu SOTR itu sebenarnya nggak dipermasalahin sih, dari dulu aman-aman aja. SOTR terakhir tuh, acara terakhir itu, jadi gue ngambil tanggal SOTR tuh hari ini SOTR di gue, besoknya itu pengambilan rapot pagi. Udah tuh pas pagi-pagi abis SOTR gue belum tidur sama sekali kan, gue ngatur segala macam acara gitu. Habis itu gue nganterin mama gue ngambil rapot. Belum tidur, belum apa-apa, abis SOTR gue ngambil rapot. Terus dengan muka sedih mama gue, dia ngomong gue nggak naik. Di situ kayak pertama gue nggak percaya, gue kira bercanda karena mama gue suka nakut-nakutin, karena emang gue bandel banget kan, baget gitu ya. Bandel gue ya bandel laki lah gitu, nggak yang aneh-aneh gitu. Aneh-aneh ya paling minum doang sih. Udah tuh, terus gue lihat lagi mata mama gue, sorot mata mama gue, ternyata bener mama gue nangis. Gue beneran gak naik dong, gue langsung kayak down gitu, kayak lemes ya. Langsung kebayang gue ya, gue nggak prom naik sama teman-teman gue gitu kan, karena ya dari kelulusan itu cuman yang spesial itu ya prom naik. Di acara lulusan itu prom naik sama coret-coretan gue udah pasti bisa, cuman yang paling istimewa itu prom naik, karena ya internal lah gitu, resmi gitu. Itu gue nggak bisa ikut, jadi kayak ya udahlah gitu. Gue langsung ke guru BK gue ngomong, bu saya mau pindah karena saya nggak naik gitu. Ternyata guru BK gue ngomong, nah BTW nih guru BK banyak banget musuhnya, murid-murid gitu, nggak suka sama dia. Tapi kalau gue ya, gue orangnya fine aja, suceng gitu, karena dia juga nggak ganggu gue, dia baik sama gue, ya udah. Karena orang jahat aja gue temenin gitu. Ya masa orang baik mau gue musuhin gara-gara musuhin orang lain? Gue nggak bisa kayak gitu, orangnya gue nggak bisa kayak gitu. Orang jahat ke gue aja masih gue temenin kok gitu. Udah tuh gue ke guru BK, gue ngomong, bu saya nggak naik, saya mau pindah. Terus guru BK gue ngomong gini, emang harus pindah, nggak bisa lanjut kamu gitu. Terus dia diem, terus gue langsung pikir kayak anjing, bener-bener diusir gue gitu kan ya. Bener-bener dianggap toksik gue gitu kan, disangka racun segala macem. Ya udah gue bilang, oh ya udah bu kalau kayak gitu saya pindah. Nah habis itu dia nawarin dah referensi sekolah-sekolah yang bisa gitu-gitu dah, bisa langsung ngebantu lu naik ke kelas 3 gitu.
Nah pertama dikasih harga mahal banget tuh 10 juta. Gue pikir ya mahal lah, maksud gue belum sekolah ya lulus gitu. Gue udah ngabisin banyak duit di Adika, masa gue ngebuang duit lagi, ngerepotin emak gue banget dong. Udah tuh gue cari cara, ternyata ketemu ada namanya sekolah inian lah, Atairin. Namanya sekolah Atairin, disebutnya Yupak lah gitu, SMA Plus Atairin sebutnya Yupak, Yupak pagi. Nah gue masuk situ, gue lanjut ke kelas 3. Nah itu kenapa cerita awalnya gue masuk, kenapa gue cuma 2 tahun di Yadika dan setahunnya di Yupak gitu, karena gue dianggap toksik. Udah tuh di situ gue nggak dendam, cuman sebelum gue pindah ke Yupak itu kan gue masih nunggu dulu ya, gue nunggu proses segala macam. Itu gue sekolah dulu loh di Yadika seminggu, tapi dengan posisi gue tinggal kelas. Gue sekelas sama adik kelas gue gitu, yang sebelumnya adik kelas gue sekarang jadi kayak kelasan gue gitu lah. Gue sekelas sama adik kelas gue, kayak gue nggak nyaman, kayak emang bener gue nggak bisa nahan nih gitu. Makanya gue pindah, gue seminggu doang itu. Seminggu juga gue cuman kayak datang ke sekolah, gue di kantin doang, nggak masuk kelas gitu. Udah tuh. Nah ada satu murid sama nasibnya kayak gue. Nah emang bocah dibilang bandel sih gak bandel-bandel banget, emang bajingan aja anaknya. Kagak canda, udah bandel lah gitu. Udah 2 kali pindah sekolah kalau salah. Nah habis itu orang tuanya udah capek kali ngurusin anaknya pindah-pindah sekolah mulu gitu. Udah tuh anaknya nggak dilanjutin lagi, maksudnya nggak dipindahin lagi, udah langsung disuruh nahan aja tuh. Nah yang tadi kan sebelumnya gue nggak boleh nahan, jadi bisa boleh gitu, karena mikir nih murid bayarnya lancar, nggak pernah nunggak, jadi gue disuruh boleh tetap di situ tapi tinggal kelas. Gue bilang tadi sebelumnya nggak boleh karena mikir duit ya, karena duit bisa berbicara semua kan. Cuman gue nggak mau, udah sakit hati aja gue, sakit hati karena gue dianggap toksik gitu. Udah tuh, nah temen gue nggak boleh pindah, mamanya kayak udah lu di situ aja biar ngerasain gitu. Nah tuh dia temen gue, makanya dia nggak pindah kayak gue, dia nggak boleh sama mamanya karena dia berapa kali pindah sekolah. Nah bersyukurnya gue kayak dia pas sudah tinggal kelas itu udah deh ada perubahan sekolah bener segala macam, naik kelas akhirnya sampai lulus tahun 2019, harusnya 2018. Nah gue ini lulusan 2018, seharusnya gue 2019, cuman gue lebih milih cara gue pindah ke sekolah Atairin biar 2018. Udah gue pindah ke sekolah situ, gue sekolah, dan di Atairin itu ya sekolah gokil lah gue bilang. Cuman nanti gue sambung cerita lagi deh di Atairin itu gimana gokilnya, karena udah muter-muter berapa kali nih gue di Sudirman. Ya gitu aja sih ceritanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, belum share, like dan komen, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Semoga kalian sehat-sehat semua dan bisa enjoy dalam new normal ini. Oke, dan tetap stay safe dan jaga kesehatan deh gitu. Pokoknya love banget sama kalian. Thank you teman-teman.